Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diara Fiana dari Prodi Pendidikan Biologi 2B akan menjelaskan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Perangkat pembelajaran. Yang pertama ada SK, KD indikator, yang kedua ada RPP, yang ketiga ada materi, yang keempat lembar kerja siswa, dan yang kelima adalah asesmen. SK, KD, dan indikator. Yang pertama ada standar kompetensinya, adalah memahami pentingnya kelestarian jenis makhluk hidup untuk mencegah dari kepunahan. Yang kedua adalah kompetensi dasar, mengidentifikasi jenis hewan dan tumbuhan yang mengalami kepunahan. Yang ketiga adalah indikator, mengumpulkan jenis hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan. Materi pembelajaran. Yang pertama adalah pelestarian hewan dan yang kedua adalah pelestarian tumbuhan. Pelestarian hewan. Mari lestarikan mereka. Hewan yang terancam punah di Indonesia adalah orangutan, komodo, anoa, harimau Sumatera, badak Jawa, penyu hijau, ikan pari hiu, dan burung maleo. Orangutan dan komodo. Orangutan adalah sejenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat yang hidup di hutan tropika Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Namun, kini keberadaannya mulai terancam akibat aktivitas manusia. Orangutan banyak diburu dan dirusak tempat hidupnya. Komodo atau yang selengkapnya disebut biawak komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Desami di Nusa Tenggara. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat orang. Anoa dan harimau Sumatera. Anoa merupakan binatang khas dari Pulau Sulawesi. Jumlahnya terus berkurang karena tempat hidupnya dirusak. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera terus diburu karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya. Kulit harimau banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Penyu hijau dan badak Jawa. Penyu hijau kini jumlahnya semakin berkurang. Penyebabnya adalah pantai-pantai rusak dan perburuan liar. Hewan ini dapat ditemukan di pantai Pengumbahan dan Suaka Marga Satwa Cikepuh, Sukabumi. Badak Jawa terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Hewan ini terancam punah dan badak Jawa disebut juga badak bercula satu. Ikan pari hiu dan burung maleo. Ikan pari hiu ditemukan di lautan Indonesia Timur. Hewan ini terancam punah karena ditangkap untuk memenuhi permintaan rumah makan. Burung maleo hanya ditemukan di hutan Sulawesi. Telur burung ini 5 kali lebih besar dibanding telur ayam. Burung ini terancam punah karena berbagai faktor, diantaranya adalah rusaknya habitat burung maleo. Tumbuhan yang terancam punah di Indonesia adalah Amorphaphulus titanium, Rafflesia arnoldi, kantong semar, cendana, Aculariaceae, dan meranti. Amorphophallus titanium dan Rafflesia arnoldi. Amorphaphulus titanium merupakan bunga terbesar di dunia. Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai sehingga dinamakan bunga bangkai. Bunga langka dan dilindungi oleh pemerintah. Tempat alami hidupnya di Sumatera. Rafflesia arnoldi. Bunga ini juga mengeluarkan bau seperti bangkai dan berukuran besar. Bunga merupakan salah satunya yang dapat dilihat. Kuncup bunga itu dapat dijadikan obat sehingga sering berjarah. Kantong semar dan cendana. Tumbuhan kantong semar sudah jarang ditemukan. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Di hutan Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Cendana. Tumbuhan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum. Kini keberadaannya langka dan harganya mahal. Aquilaria dan meranti. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan dalam damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di pedalaman Kalimantan. Meranti. Perkembangbiakan tumbuhan ini sangatlah lama, sehingga tanaman ini terancam punah. Tumbuhan ini dapat menyerap unsur karbon di hutan dan cocok dikembangkan menjadi produk hutan tanaman industri.
Pentingnya pelestarian makhluk hidup. Pelestarian alam berarti pengaturan terhadap alam dan lingkungan untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Jika hal itu terjadi manusia, maka manusia akan mengalami kerugian. Hewan dan tumbuhan yang akan punah tidak akan muncul lagi. Berikut adalah cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah pelestarian in situ dan yang kedua adalah pelestarian ex situ. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.